Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, ada sebuah kisah seorang anak remaja terlanjur masuk ke dalam pergaulan yang buruk sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang salah, tindakan-tindakan yang menyimpang. Namun karena ia takut kepada orang tuanya, takut orang tuanya marah dan menghukum, akhirnya anak remaja ini memutuskan untuk kabur dari rumah. Tapi karena ia tidak memiliki harta yang cukup, ia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, maka yang dilakukan oleh anak ini adalah melakukan kejahatan-kejahatan lainnya supaya ia mendapat harta dan bisa mencukupkan kebutuhan hidupnya. Yang dilakukan oleh anak ini adalah menutupi kesalahan kegagalannya dengan melakukan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita tidak sama persis seperti anak remaja ini. Tapi bukankah dalam kehidupan kita juga seringkali ketika melakukan kesalahan bukannya bertobat, bukannya kembali ke jalan yang benar, tapi justru kita melakukan kesalahan lainnya untuk menutupi kesalahan kita yang pertama. Ketika kita melakukan suatu dosa tertentu, kita tidak langsung berpulang kepada Allah minta ampun, tapi justru kita melakukan dosa-dosa lainnya supaya dosa kita ini semakin tertutupi. Saudara, apapun alasan kita untuk tidak kembali kepada Tuhan, hati manusia itu seringkali tidak konsisten. Mungkin hari ini kita bilang kita sayang sama Tuhan, tapi nanti besok ketika udah malas berdoa, malas baca Alkitab, dan itu menjadi kebiasaan, kita menjadi orang-orang yang tidak lagi dekat dengan Tuhan. Atau mungkin ketika ada KKR, kita merasa oh kita bertobatnya nanti aja ketika ada KKR. Atau bertobatnya nanti aja pas ulang tahun atau pas tahun baru. Kita menunggu momen-momen tertentu. Apapun alasan kita untuk tidak berbalik, tidak minta ampun ke hadapan Tuhan, izinkan saya pada saat ini membacakan satu ayat dari Yoel 2 ayatnya yang ke-12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk sekarang juga berbalik kepada Tuhan. Saudara, jangan biarkan kita menjalani kehidupan yang terus menjauh dari Tuhan. Yang ketika kita melakukan satu dosa dan merasa Tuhan tidak lagi mau kita kembali, itu adalah pikiran yang salah. Karena sesungguhnya firman Tuhan mengajak kita untuk sekarang juga berbalik kepada Allah. Seorang pendeta yang cukup ternama di Indonesia pernah bilang begini, tidak ada dosa yang terlalu kecil yang tidak membangkitkan amarah Allah. Tetapi tidak ada juga dosa yang terlalu besar yang tidak mampu diampuni oleh Allah. Maka sebenarnya saudara, kita tidak punya alasan untuk tidak minta ampun kepada Tuhan. Kiranya kita terus bisa menjalani kehidupan yang sekarang juga, besok dan sampai selama-lamanya. Kehidupan yang berbalik kepada Allah, kehidupan yang berpusat pada Allah. Kiranya Tuhan menolong kita semua.